Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, bagaimana kabarnya sahabat Quran hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT, tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar Al-Quran bersama Akademi Tahsin dengan buku yang akan kita bahas seperti biasa, yaitu di buku TTG Tilawah, Tajwid dan Gharib dari Wafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita haturkan salawat dan taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sahabat Al-Quran, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan saya Hanafi untuk kembali melanjutkan materi di buku TTG ini setelah kita membahas di pokok bahasan yang sama, yaitu bagaimana memahami penulisan huruf yang disambung, ya, huruf yang disambung, bagaimana cara penulisannya ketika di awal, ketika di tengah, dan ketika di akhir. Dan juga kita lebih menekankan ke bagaimana membaca harokat yang baik dan benar, ya, yaitu harokat fathah dengan membuka mulut dan bibir kita seperti orang tersenyum kecil, a, kemudian harokat kasroh yaitu menjatuhkan rahang dan meringis, i, dan harokat dhammah yaitu memonyongkan atau mencucunya bibir kita, u. Ya, insyaallah sahabat Quran sudah mengulang-ulang pelajaran sebelumnya, sehingga di materi kali ini kita akan menambah bahasan kita, yaitu di halaman 35. Silakan sahabat Al-Quran buka buku TTG-nya halaman 35. Ya, di sini kita akan membahas, ya, bagaimana menulis, memahami tulisan ketika disambung dalam 3 huruf, ya, maksudnya 3 huruf yang berbeda cara penulisannya, sehingga kita perlu memahaminya sehingga tidak bingung, ya, ketika menemukan huruf ini ketika di tengah misalkan, ketika di akhir, dan ketika dituliskan di awal. Baik, huruf itu adalah huruf fa, huruf qaf, dan huruf kaf. Nah, sahabat Quran masih ingat huruf fa ini makhrajnya ada di mana? Silakan sahabat Quran tulis di kolom komentar, ya. Kemudian kalau huruf qaf dan kaf ini tentu sahabat Quran masih ingat sama makhrajnya atau tempat keluar hurufnya, yaitu di pangkal lidah kita, qaf dan kaf, ya, sambil dirasakan qaf, kaf. Oke, kita bahas dulu huruf yang pertama, itu huruf fa. Nah, coba perhatikan sahabat Quran gambarnya huruf fa di sini. Cara penulisannya, dia ada kepalanya, kemudian ada ekornya. Dan coba perhatikan juga huruf qaf bawahnya, ya. Kita bahas juga sekalian. Kalau huruf qaf dia sama, ada kepalanya, tetapi ekornya pendek dan ketika dituliskan itu ada cekung ke bawah, ya. Jadi lebih terlihat gemuk gitu, ya, di bawah. Jadi kalau fa itu panjang ekornya dan tidak perlu mencekungkan terlalu dalam, cukup kepala kemudian langsung ekor begitu. Kalau qaf dia ekornya pendek dan agak cekung ke bawah, ya, seperti ini. Nah, juga bedanya adalah huruf fa titiknya 1, huruf qaf titiknya 2. Baik, kita bahas lagi ke huruf fa dulu. Huruf fa, ya, ketika dituliskan, coba perhatikan di bagian tengah sini, baris pertama, huruf fa ketika dituliskan di awal itu cukup dengan kepalanya, kemudian ekornya, ya, sedikit saja, karena dia akan menyambung ke huruf setelahnya, tergantung, ya. Ini dimisalkan bertemu huruf fa lagi, ya. Kemudian huruf fa ketika dituliskan di tengah, ya, bertemu dengan huruf awal dan huruf akhir, maka huruf fa ketika di tengah dituliskan cukup kepalanya seperti ini. Dan yang terakhir ketika dituliskan di akhir
tulisan atau bacaan ya. Nah, itu normal seperti ketika menulis huruf fa sendirian, hanya saja dia masih menyambung di kepalanya ini sebelumnya ya, sehingga terlihat seperti hanya kepalanya timbul sedikit ya, kemudian baru ekornya. Itu huruf fa, teman-teman sekalian. Sekarang kita beralih ke huruf qaf. Kita fokus ke penulisannya dulu ya, memahami penulisannya ketika di awal, tengah, dan akhir. Baru nanti kita coba latih dulu harokat fathahnya masing-masing huruf, harokat kasrohnya dan dhammahnya. Oke, huruf kedua, huruf qaf, sudah kita bahas singkat tadi. Berbeda dengan huruf fa ya, dari titiknya, dari ekornya, panjangnya, dan cekungannya. Kemudian adapun untuk penulisan ketika di awal, tengah, dan akhir sama seperti huruf qaf ya. Ketika di awal seperti ini, di tengah dan di akhir sama seperti qaf. Kemudian yang terakhir, huruf ketiga yang kita bahas hari ini adalah huruf kaf. Huruf kaf seperti yang sahabat Quran lihat, cara penulisannya seperti itu, seperti huruf lam ditambahin ada hamzahnya kecil ya. Ya, kan, tapi huruf lamnya ya di bagian ekor bawahnya ini atau kakinya itu tegak lurus ya, atau datar. Kalau lam kan nyekung begini ke bawah ya, tapi kaf dia tegak lurus atau datar. Jadi bagian atasnya, kemudian kaki dan ekor. Kemudian baru ditambahkan seperti hamzah kecil ya. Nah, kemudian huruf kaf ketika dituliskan di awal seperti ini ya, tentu ini sangat berbeda ya dengan huruf aslinya ya. Huruf kaf itu ada garis miring dulu, kemudian melengkung sedikit, kemudian baru disambungkan ke huruf setelahnya. Huruf kaf di tengah juga sama, hanya bedanya mungkin sahabat Quran bisa lihat ya, lebih ada tambahan begitu ya, tambahan garis di sini untuk menyambungkan huruf sebelumnya ya. Baru ditulis seperti kaf di awal, baru kaf di akhir itu normal sebagaimana huruf kaf ketika sendirian. Seperti itu sahabat Quran. Insyaallah mudah sahabat Quran. Insyaallah mudah sahabat Quran ya. Jadi silahkan dihafalkan sehingga ketika menemukan huruf-huruf ini itu tidak bingung sahabat Quran. Maka dihafalkan huruf fa di tengah seperti ini, qaf di akhir seperti ini, kaf di tengah dan di awal seperti ini, dan seterusnya. Baik, sekarang kita fokus ke huruf-huruf fa ya, qaf dan kaf. Kita baca masing-masingnya melatih harokat fathah, kasrah, dan dhammah. Kita baca dulu huruf fa baris pertama. Ingat huruf fa ya, ketika berharakat fathah ya, harakat fathah membuka mulut kita ya, seperti tersenyum kecil ya, fa ya. Kita baca fa fa fa, kemudian kasrah fi ya, dhammah fu fu fu. Kita baca lagi fa 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 fi fu fu fu. Bagus. Sekarang huruf qaf. Qa qa qa, qi qi qi, qu qu qu. Huruf kaf. Ka ka ka, ki ki ki, ku ku ku. Bagus. Silakan sahabat Quran diulang-ulang ya, jangan malu-malu untuk menggerakkan bibir kita ketika bertemu makhraj fa, qaf maupun kaf ya, huruf-huruf ini. Dan ketika dia fathah, kasrah maupun dhammah, jangan malu-malu membuka mulut kita. Kalau membuka fathah ya buka seperti tersenyum kecil. Fa, qa ya, ini qaf tentu berbeda ya. Qaf ini bukan ka begitu, tapi qa seperti vokal e dan o digabungkan secara cepat. Qo ya. Jadi bukan bukan o murni, bukan seperti itu, tapi qo agak miringnya, seperti kalau kita tuliskan Latinnya
E dan O ya digabungkan dan dibaca secara cepat. Ko ya, seperti itu. Nah, ini hanya beda di huruf qaf ya. Jadi bukan K. Kalau K ini tidak ada. Itu huruf kaf, dan kaf ini makhrajnya sudah kita bahas di bahasan sebelumnya. Berbeda antara qaf dan kaf, kedalaman makhrajnya. Ya, kalau sahabat Quran masih ingat, coba tuliskan di komentar, di kolom komentar ya, huruf qaf dan kaf itu apa yang membuat mereka berbeda. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itu huruf qaf. Kemudian huruf qaf ketika kasrah, qi qu ketika dhammah. Nah, kemudian huruf kaf, ka ki ku. Silahkan diulang-ulang sahabat Al-Quran. Dan sekarang kita latih ke huruf-huruf campur. Di halaman latihan ini, baris ke-34 sampai bawah. Baris ke-4 sampai bawah. Kita baca. Farighah, hafizah, sakifah. Nah, itu tempo yang lumayan cepat ya. Kalau sahabat Quran sudah terbiasa, insya Allah dengan tempo agak cepat maupun cepat seperti tadi, kalau lancar, tidak ada salah, tidak ada eja, tidak ada terlalu memikirkan ya, insya Allah itu berarti sudah lancar, sudah baik bacaannya. Seterusnya kita baca baris ke-5. Qaruba, uqiba, tabaqa, kutiba, syakura, basaka, fusuqa, syaja'a, taraka, safaru, sukara, saqaru. Nah, itu dia tadi sahabat Al-Quran halaman 35, cara penulisan huruf-huruf dasar seperti huruf fa, huruf qaf, dan huruf kaf, dan bagaimana melafalkan huruf fa, qaf, dan kaf ketika fathah, ketika kasrah, dan ketika dhammah, juga ketika dicampur dengan huruf-huruf yang lain. Harus berhati-hati tentunya dan lebih jeli sahabat Al-Quran, dan silahkan dilatih sampai benar-benar sudah dirasa mahir, lancar, baru kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Kalau begitu kita cukupkan videonya sampai di sini. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap di Akademi Tahsin, dan kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.